Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar terus sampai kita ini diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena banyak orang sudah kenal Tuhan, kenal kebenaran firman Tuhan, tapi nggak ngidupin, malah masih memakai manusia yang lama dari semua tindakan perbuatan karakternya. Bukan didapati menjadi berkat, malah menyebalkan bagi banyak orang. Kenapa ke orang seperti ini? Bahkan itu hamba Tuhan punya gelar sekalipun tidak menjadi jaminan bahwa hidupnya jadi berkat. Malah banyak menjadi batu sandungan. Saya ini banyak ngonselingin orang dan ternyata banyak orang kecewa dengan pendeta. Banyak kecewa dengan gembala, banyak kecewa dengan hamba Tuhan. Saya pikir yang salah ini jemaatnya atau ada dua belah pihak yang harus dikoreksi. Karena kenapa kok ini hamba Tuhan nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan? Karena sekalipun masih tinggal di dunia, harusnya kita belajar, memang kita masih punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi kita harus beranjak, bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Kita harus beranjak berubah menjadi serupa segambar dengan Yesus. Banyak orang rajin ibadah, punya gelar hamba Tuhan dan pendeta, tapi kelakuannya nggak jauh beda dengan orang dunia. Persis seperti orang dunia, bahkan melebihi orang dunia, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang dimuridkan, orang-orang yang digembalakan, orang yang diajarin. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama koreksi sampai kedalaman batin kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang penuh kepalsuan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa duduk ibadah di gereja, terlibat pelayanan, tetapi kita masih pakai kelakuan yang lama, karakter yang lama. Kalau kita benar-benar menjadi orang yang sudah dilahirkan kembali, harusnya kita tinggalkan jubah manusia lama itu dan kita kenakan manusia yang baru, yang sudah diperbarui menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tidak mungkin kita datang ibadah masih pakai kelakuan yang lama. Tidak mungkin kita percaya Tuhan, terlibat pelayanan, tapi kelakuan, tindakan, ucapannya seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan, masih pakai karakter yang lama. Kalau kita ini sudah menjadi miliknya Kristus, seharusnya kita kenakan manusia yang diperbarui dari hari ke hari itu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan malah menyebalkan, bukan malah bencekno, bukan malah jadi batu sandungan. Jangan sampai kita sendiri terlibat banyak pelayanan tapi di ujung hidup kita ditolak. Saya sering kali ngomong seperti ini. Karena masih saja selama kita tinggal di bumi ini masih banyak melakukan kejahatan dan dosa, dan kita harus bertolak dari semua perbuatan daging itu, berubah menjadi manusia rohani yang diubahkan Tuhan. Kalau tidak, hidup kita itu tidak pernah berubah. Datang ibadah, rajin kebaktian, masih mulutnya jahat, mata duitan, serakah, tamak, hidup dalam dosa, luka batin, mulutnya jahat, pikirannya jahat. Bagaimana mungkin bisa mengenakan manusia yang baru dan semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, tapi ternyata masih pakai pola pikir dan gaya hidup yang lama. Di Matius 9 ayat ke-17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ini diulang lagi loh di Markus 2 ayat yang ke-22, di Lukas 5 ayat yang ke-37. Kantong anggur yang tua kalau dibuat nyimpan kantong anggur yang baru akan rusak. Banyak orang masih pakai kantong anggur yang lama yang harusnya diisi dengan manusia baru, tapi kelakuannya kelakuan yang lama. Bagaimana mungkin bisa menjadi berkat? Bagaimana mungkin hidupnya di sisi lain rohani, kelihatan rohani, aktivitasnya rohani, tapi manifestasi dalam tindakan dan perbuatannya duniawi. Kalau kita ini mau pakai baju baru, baju yang lama ditanggalkan, baju yang kusam itu harus ditanggalkan, kita kenakan baju yang baru. Tidak mungkin kita kenakan baju double-double, ternyata baju yang busuk, yang lama itu masih nempel di kita. Itu nggak jauh beda dengan orang yang kehilangan akal. Seperti orang gila di jalanan itu, bajunya sampai double-double. Perhatikan di Matius 9 ayat yang ke-16. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua.
Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Nah, ini kita kan harus ngerti. Jangan sampai kita ngakunya menjadi manusia yang sudah berbarui, tetapi kita masih pakai baju manusia lama kita, manusia kedagingan. Nah, ini seringkali yang jadi batu sandungan. Ini yang kalau jadi gembala, jemaatnya sering kepahitan. Kok jadi hamba Tuhan ngerti kebenaran kok kelakuannya seperti itu? Kenapa kok tindakannya seperti itu? Kenapa kok banyak hamba Tuhan jatuh di dalam dosa? Dia pakai kantong anggur yang lama mau diisi dengan anggur yang baru, rusak, hancur, tidak berguna dan sia-sia. Kita lihat di Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi ini harus kita matikan di dalam diri kita. Sepanjang tahun 2022 saya selalu ngomong, pikul salib sangkal diri mati daging. Supaya di tahun ini kita ngalami promosi peninggian dan semakin diurapin Tuhan. Tanpa kematian terhadap diri sendiri, kita masih pakai manusia yang lama. Bagaimana mungkin Tuhan isi dengan pengurapan hikmat pewahyuan? Bagaimana mungkin Tuhan akan promosi dan tinggikan kalau kita masih pakai manusia yang lama? Manusia yang lama itu akan membuat kita hancur dan jatuh. Berapa banyak hamba Tuhan ketika dipromosi, ditinggikan, tidak lama setelah itu hancur, jatuh. Bahkan teman-teman saya ketika baru dipromosi, baru diberkatin, jatuh. Kenapa? Manusia lamanya yang tidak dimatikan. Dalam diri kita ini pun juga sama. Banyak manusia yang lama ini yang perlu dimatikan. Kalau tidak, manusia lama itu akan nonjol dan mengendalikan, akhirnya menyeret kita jatuh di dalam dosa. Setiap orang itu punya manusia lama loh. Dan itu by proses harus dimatikan hari demi hari sampai kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Di dalam diri kita yang duniawi, yang tidak sejalan dengan firman, yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang bertentangan dengan hati Tuhan, harus dimatikan, suka tidak suka. Setelah kita memutuskan menjadi orang yang lahir baru, kita memutuskan menjadi orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus pikul salib sangkal diri mati daging. Kalau kita nggak mau pikul salib sangkal diri, matiin daging kita bisa menjadi orang percaya, menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi jemaat, menjadi diaken, menjadi pengerja, menjadi apapun lah namanya, terlibat di pelayanan, tetapi masih pakai gaya hidup manusia lama. Sesuatu yang duniawi itu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Nah, ini yang seringkali masih nempel di dalam diri kita. Jadi hamba Tuhan masih cabul. Jadi hamba Tuhan masih melakukan kenajisan. Jadi jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, masih berzina, masih kumpul kebo, masih punya simpenan, selingkuh, dipenuhi hawa nafsu, liar, tidak bisa dikendalikan. Nafsunya jahat, gampang marah, gampang emosi. Orang kayak begini ini orang yang tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, masih ngikutin manusia lama, dipenuhi keserakahan. Dan dosa-dosa ini sama dengan penyembahan berhala, Bapak Ibu. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu tidak ke Gunung Kawi, tidak perlu ke batu besar atau pohon besar, atau tidak perlu ke laut atau nyembah patung, nyembah lain sebagainya lah. Tapi Bapak Ibu punya sifat daging yang dikuasain percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini sama dengan Bapak Ibu nyembah berhala loh. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu didapati menjadi seorang penyembah berhala, binasa kamu. Lenyap dalam kematian kekal untuk selama-lamanya. Nah, hal ini yang harus kita matikan setiap hari.
Bagaimana caranya? Dengan Bapak Ibu dengar firman pengajaran seperti ini, atau pengajaran hamba Tuhan lain. Banyak hamba Tuhan yang bagus-bagus. Dengerin pengajaran mereka. Bapak Ibu merenungkan firman, ngerti firman. Dan ketika didapat pewahyuan, dapat rema dari pengkhotbah, dari pengajaran, dari hamba Tuhan, siapapun namanya. Dan Bapak Ibu ngambil keputusan untuk mati daging, pikul salib, sangkal diri, hidup kudus, hidup menyerahkan hati Bapak Ibu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin diperbarui, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ini bukan proses sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, bukan setahun, 2 tahun. Ini proses sepanjang umur hidup kita. Harus belajar terus mematikan sesuatu yang duniawi di dalam diri kita, supaya semakin hari kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, kalau kita ini masih melakukan hal seperti ini, atau memiliki sifat duniawi seperti ini, kita ini nggak jauh beda dengan orang-orang yang durhaka yang harusnya dibinasakan. Semua itu mendatangkan murka Allah. Ini yang melakukan hal seperti ini kan orang durhaka. Tapi pada kenyataannya banyak orang percaya yang ngakunya cinta Tuhan, kelakuannya masih seperti ini. Nah, ini yang harus kita komitmen setiap hari bekerja sama dengan Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus untuk mematikan semua hawa nafsu keinginan kita, ditaklukkan kepada Kristus. Kalau tidak, kita akan menjadi sama dengan orang dunia. Hidup kita tidak jadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Kita akan lihat lagi di ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan. Ini kemarin kita udah bahas tentang marah, tentang geram, kejahatan, apapun namanya. Simpan kesalahan orang lain, nggak bisa ngampuni pasangan, ingat-ingat kesalahannya terus-terusan. Terus ngomongnya jelek, tukang fitnah, ngomongin buruk tentang orang lain, kata-kata kotor, bukan kata-kata yang membangun. Ngomong kotor sama anaknya, ngomong kotor sama suaminya, ngomong kotor sama istrinya, sama mantunya, sama mertuanya. Ini kata-kata ini, kalau tidak dibuang, kamu bisa datang ibadah, rajin nyembah Tuhan, kamu mulutmu jahat, kamu tukang fitnah, kamu maunya mikirin yang buruk dan jelek terus, karena pikiranmu dipenuhi dengan kejahatan, geram ini marah yang gak tertahan, sampai meledak pingin rasanya, dan kamu sama seperti orang dunia. Boleh loh kamu duduk di gereja, mungkin kamu bisa berbahasa roh, bisa angkat tangan, bisa khotbah, bisa memberi banyak. Tapi kalau memiliki sikap, kelakuan, tindakan seperti ini, kamu menjadi batu sandungan. Kamu ingin memiliki tubuh yang baru, dipenuhi dengan urapan yang baru, tapi kamu masih pakai baju yang lama. Kamu harus buang semua, tinggalkan baju yang lama itu dan mulai mengenakan baju yang baru yang harus diperbarui dari hari ke hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, hidup kita percuma jadi orang Kristen. Buat apa ibadah? Buat apa memberi? Buat apa ikut kebaktian ABCDEFGH? Ternyata sikap dan tindakanmu tidak berubah. Kekristenan itu bukan ibadah agamawi. Duduk di gereja dengerin khotbah 45 menit atau 1 jam terus pulang. Tapi hidupmu tidak berubah dari tahun ke tahun. Kekristenan adalah perubahan hidup, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Setiap hari diperbarui menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita buang semua kejahatan yang masih nempel dalam diri kita. Koreksi hatimu sendiri. Apa yang masih ada dalam dirimu yang masih duniawi itu? Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, percabulan, tukang bohong, terus kata-katanya kotor, gampang marah, emosi tidak terkontrol, jahatnya bukan main. Ngomongin jelek, pikiran jelek, negatifnya bukan main. Ada orang-orang Kristen yang mulutnya jahat. Ada orang-orang, saya pernah temui dengan mata kepala saya sendiri, saya ngobrol sama mereka. Ngakunya sih pendoa, ngakunya sih peka sama Tuhan. Tapi mulutnya tuh kotor, negatif, ngerendahin orang jahat menurut saya. Duh, bagaimana? Kamu sisi lain mulutmu dipakai untuk nyembah Tuhan, tapi di sisi lain untuk maki orang, merendahkan orang. Ngomong jelek tentang orang lain. Bagaimana mungkin dalam satu sumber mata air keluar 2 mata air yang berbeda? Satu jernih, satu kotor. Satu tawar, satu asin. Tidak mungkin tuh. Ya harus dibuang tuh manusia lama itu. Ditanggalkan. Kalau tidak, kita akan terus seperti itu dan tidak pernah berubah.
Kalau kita nggak mau sadarin kelemahan dan kekurangan kita sendiri, kita akan tetap merasa pintar, merasa hebat, merasa kudus, merasa suci, merasa rohani, merasa paling peka, masih merasa paling dipakai Tuhan. Tapi sebenarnya hidup kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang, nyebelin banyak orang. Kita akan lanjutkan lagi. Ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Tidak boleh ngomong bohong ini. Apapun juga loh. Apapun, nggak ada kata bohong untuk kebaikan. Bohong adalah bohong, dusta adalah dusta. Bapaknya si pendusta adalah iblis. Kamu bohong sama dengan kamu ngikutin bapakmu si pendusta, namanya iblis. Jangan kamu saling mendustai. Jadi manusia itu harus punya integritas. Apa yang di mulut, yaitu apa yang di dalam hati. Apalagi bohong, kelihatannya rohani, ditutupin dengan kepalsuan, keserakahan, ketamakan. Bapak Ibu, kita bisa kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah. Tapi sebenarnya di dalam kita ini busuk dan jahat itu bisa loh. Yang tahu adalah hatimu dengan Tuhan. Jangan pernah mendustain Tuhan. Kamu dustai pasangan hidupmu, kamu dustain jemaatmu, kamu dustain orang lain, kamu dustain gembalamu. Mungkin masih tertutupin, tapi mana bisa tertutupin di hadapan Tuhan. Wong kita ini transparan di hadapan Tuhan. Kita Mazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhin rohmu? Aku pergi ke ujung bumi pun kau ada di sana. Aku pergi ke dunia orang mati pun kau ada di sana. Aku mau terbang dengan sayap fajar pun engkau ada di sana. Kita tidak bisa tutupin semua kejahatan selama ini dengan kelihatan rohani dan perbuatan baik dan apapun lah namanya. Kita coba bersikap manis, tapi hatinya busuk dan jahat. Tidak bisa. Kita nggak bisa mendustain Tuhan. Mendustai manusia mungkin bisa tertutupin. Tidak terlihat. Tapi jangan pernah berharap kita bisa mendustain Tuhan. Semuanya kita akan telanjang transparan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Jangan lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita ini sudah menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia yang baru. Kita akan lihat di Efesus 4 ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Kalau tidak, kita masih pakai manusia yang lama. Bagaimana mungkin kita ngaku sudah menjadi ciptaan baru, tapi kita masih pakai pakaian yang lama, tindakan perbuatan yang lama. Harusnya kita mengenakan manusia yang baru, menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya yang bejat, busuk, jahat, munafik, palsu, bohong, tukang tipu, serakah, tamak, mental budak, mental ngemisan, mental gratisan. Kita memiliki mental anak-anak kerajaan Allah, mental yang memberkati banyak orang, bukan malah jadi batu sandungan. Harusnya seperti itu. Perhatikan di Kolose 3 ayat yang ke-10, kita lanjutkan lagi. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Manusia baru kita ini terus-menerus diperbaharui. Dengan apa? Dengan Bapak Ibu dengar pengajaran saya seperti ini, dengerin khotbah saya, mungkin dengerin khotbahnya pendeta yang lain, banyak pastor lain-lain yang bagus-bagus ngajarnya, dengerin mereka, di YouTube ada, mungkin Bapak Ibu denger ibadah, langsung online, dengerin, banyak hamba Tuhan yang bagus-bagus pengajarannya. Ketika dengar pengajaran, terus kita renungkan pengajaran itu, dan kita mulai komitmen mau melakukannya. Setelah mendengar, belajar melakukannya dan menghidupinya setiap hari. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus komitmen. Hari ini gagal dalam masalah bibir, mulut, dan lidah. Besok harus komitmen bisa mengalami kemenangan. Terus setiap hari
Korintus dijelaskan kita harus berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kita harus bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Semakin hari semakin diperbaharui menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Saya sudah ngomong berkali-kali kata-kata ini. Panggilan kita bukan menjadi lebih hebat daripada orang lain, lebih suci dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih rohani dari orang lain. Tapi kita diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kalau kita tidak lupa dengan tujuan ini, engkau terus mau belajar diubah loh. Semakin diberkati, semakin rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, semakin diubahkan. Semakin dipercaya Tuhan, semakin memiliki sikap hati yang semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Bukan malah sombong. Tidak mungkin kalau orang diperbarui dari hari ke hari, semakin diberkati, semakin angkuh, sombong, belaku. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang diperbarui dari hari ke hari, mulutnya berubah. Biasanya suka nyap. Ngomong jelek, pikiran busuk, pikiran kotor, mulai selaras dengan Kristus. Yang tindakannya najis, kotor, tidak berkenan di hadapan Tuhan, mulai diselaraskan dengan firman. Mau melakukan segala sesuatu yang hanya menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tiap hari. Karena setiap kita ini masih punya kekurangan, kelemahan. Dan setiap orang punya kelemahan dan kekurangan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, kita ini beranjak nih. Kekurangan yang satu ini kita mulai berubah terus. Diubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Diperbarui terus dari hari ke hari. Menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Terus setiap hari. Makanya cara pandang kita, pola pikir kita ini harus selaras dengan firman Tuhan. Jangan pernah pakai pola pikir kita sendiri. Banyak orang nganggep semua jalan pikirannya itu benar menurut cara pandangnya sendiri. Nggak taunya di ujung perjalanannya menuju maut dan kebinasaan. Jalan hidup kita ini harus sejalan dengan map-nya Tuhan. Dengan petunjuknya Tuhan, dengan jalan-jalannya Tuhan. Dan suatu hari kita punya tujuan kekal, yaitu memerintah bersama Kristus di langit baru dan bumi baru. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal bersama Kristus, tapi kalau kita memiliki pola pikir dan kelakuan sikap tindakan masih manusia yang lama. Ini yang seringkali jadi batu sandungan. Orang nggak mau tertarik jadi orang Kristen, karena melihat kelakuannya orang Kristen tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Malah nyebelin, benceno, ngeselin, nyakitin. Ngerti sedikit sudah merasa hebat, merasa pinter. Kayak sedikit angkuh, sombong. Belakunya bukan main. Merasa penting, merasa hebat, merasa pinter, merasa kaya. Loh, kamu itu siapa? Kok jadi seperti itu? Bisa sih kelihatan rohani. Bisa kelihatan baik, bagus. Tapi di dalamnya busuk dan jahat loh di mata Tuhan. Manusia lama ini harus kita tanggalkan. Dan kita harus mengenakan manusia yang baru, yang diperbarui dari hari ke hari. Diubah terus menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Perhatikan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaleknya. Diperbarui terus sampai kita diubah menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Di Kejadian 1 ayat 26, ini kita kembali ke tujuan Allah yang pertama kali. Di Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kita dibalikin ke tujuan originalnya Tuhan. Yaitu apa? Menjadi serupa, segambar dengan Allah. Baru Tuhan akan berikan kuasa dan otoritas supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak-ternak di atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu, tujuan akhirnya kita di bumi memiliki otoritas dan kuasa seperti yang dijanjikan Tuhan. Hari ini Tuhan berikan rohnya tinggal di dalam diri kita. Roh itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran.
akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Di sisi lain Tuhan memberikan otoritas dan kuasa supaya kita menceritakan kemuliaan dan keajaiban Tuhan. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan Tuhan kembalikan otoritas itu untuk mengelola bumi ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan masih punya rencana yang besar ketika kita ini bisa dipercaya Tuhan. Ketika kita ini bisa menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan dipercaya dengan perkara-perkara ilahi yang besar. Dan Tuhan sampai hari ini mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Bagaimana mungkin Tuhan mau percaya? Wong kelakuan kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Harusnya kita menjadi orang yang berbeda. Berbeda, menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Kalau tidak, kita tetap menjadi manusia yang ikut ibadah, tetapi kelakuannya persis seperti manusia-manusia yang tidak kenal Tuhan. Hari ini kita mau belajar terus memperbarui sampai kedalaman batin kita ini loh. Diperbarui terus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita akan lihat di Efesus 4 ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya, dengan pikirannya yang sia-sia. Kita nggak boleh lagi menjadi orang yang seperti orang yang tidak kenal Tuhan, seperti orang dunia itu loh. Ya orang kan nggak bisa membedakan mana orang Kristen, mana orang percaya, mana orang yang tidak mengenal Tuhan. Harusnya orang dunia bisa melihat terang kemuliaan Tuhan yang memanifestasi lewat tindakan, ucapan, perbuatan kita. Orang bisa ngelihat, loh ini loh orang Kristen beneran. Dari mananya? Kelakuannya, tindakannya, pola pikirnya, cara pandangnya berbeda. Reaksinya berbeda. Dia bisa mengendalikan emosinya, ngontrol semuanya dengan baik, dan bertindak seperti anak-anak kerajaan Allah. Hidup kita mencerminkan orang-orang yang bertindak, bersikap seperti anak-anak kerajaan Allah. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-18. Dan pengertian yang gelap. Orang dunia pikir pengertiannya gelap, gak ngerti bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Yang penting asal dia dapat keuntungan, dia gak perlu lagi mikirin, wah ini jahat atau ini enggak. Ini berkenan di hadapan Tuhan atau ini tidak. Yang penting orang yang pikirannya gelap itu fokusnya pada diri sendiri. Sekalipun jahat dilakukan, sekalipun itu nyakitin orang lain, tidak peduli. Karena apa? Gelap, nggak memiliki pengertian. Tetapi kita orang yang memiliki Roh Kudus, diterangin mata hati kita. Kita mau bertindak menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita mau bertindak segala sesuatu yang hanya menyenangkan hati Tuhan, bukan bertindak semau kita sendiri. Pikiran kita diterangi dengan kebenaran, sehingga kita ngerti mana membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bagaimana memutuskan segala sesuatu dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Kita nggak mau memutuskan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang akhirnya menghancurkan hidup kita. Kita mau dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu orang-orang duniawi. Jangan ngaku jadi orang Kristen, jangan ngaku jadi orang percaya, jangan ngaku jadi orang yang rajin ibadah, tapi hari-harimu nggak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nggak memiliki persekutuan dengan pribadi Roh Kudus sendiri. Bergaul dengan firman, bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana mungkin kamu bisa bertindak semau, sekehendak Tuhan, kalau kamu nggak memiliki kehidupan yang memiliki keintiman dengan Tuhan? Bagaimana kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita sendiri tidak memiliki pergaulan dan keintiman dengan Tuhan? Tidak mungkin. Orang yang ngaku cinta Tuhan harusnya memiliki kehidupan bersekutu dengan Allah kok. Tetapi kalau engkau hari ini ngaku orang Kristen tapi nggak pernah bersekutu dengan Allah, patut dipertanyakan itu. Dan harus mulai berubah hari ini. Ambil komitmen pengen kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kenapa orang bodoh? Orang yang gak mau bersekutu dengan Tuhan, pikirannya gelap, dikuasain kebodohan dan hatinya itu degilnya bukan main. Nah orang-orang kayak begini harus hatinya lembut dan mau berubah. Kalau tidak, hidupnya akan hancur, kacau, rusak, berantakan. Hari ini kita mau belajar hidup menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Kristus. Sampai hari
akhir kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang Kristen masih degil hatinya, nggak mau berdoa, bodohnya bukan main, pengertiannya cetek, nggak mau ngerti kebenaran, nggak mau ditegur, nggak mau dinasihatin. Orang-orang yang begini ini perasaannya mereka ini telah tumpul. Sehingga orang-orang yang perasaannya tumpul ini menyerahkan diri kepada hawa nafsu yang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kita ini hari ini adalah manusia yang diperbarui, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Menjadi manusia yang baru, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu, ngerti firman bukannya di kepala tetapi dihidupin dalam praktek hidup kita hari-hari. Banyak orang ngerti firman aja di kepala, akhirnya menyombongkan diri, pintar ngomong, hebat berbicara, kelakuannya nol besar. Nggak jadi berkat buat keluarga, nggak jadi berkat buat suami, nggak jadi berkat buat istri, jadi batu sandungan. Kelakuannya buruk, bencana, nyebelin, miliki mental budak. Dan orang-orang kayak begini ini ada di lingkungan gereja. Dan saya berdoa, orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, koreksi hatimu dan mulai ambil keputusan untuk berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Sampai hidupmu diubahkan dan dipakai Tuhan dalam manusia yang diperbaharui dan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang baru, orang yang sudah mengenal Kristus. Hidup kita harus berubah. Kita harus menerima pengajaran, dididik menurut kebenaran. Dan kita harus menanggalkan manusia yang lama. Dan kita pakai manusia yang baru yang diperbaharui. Di dalam roh dan pikiran kita. Pakai manusia yang baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Kita harus semakin hari semakin kenalin diri kita sendiri di hadapan Tuhan itu seperti apa. Saya berdoa ini firman memang tidak enak di telinga. Apa yang saya sampaikan ini tidak enak, ini tidak populer, tapi saya berdoa ini menjadi bekal dan menerangin mata hatimu, sehingga ujung hidupmu didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kita kejar sampai akhir hidup kita. Dan kita menjadi manusia yang bisa dipercaya Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bertahun-tahun. Firman ini jadi kehidupan dan kami hidupin. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati mereka semuanya tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus. Tuhan, berkati yang sedang bergumul, sedang mengalami persoalan berat, Tuhan campur tangan, bekerja di dalamnya. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender. Matamu, tutup matanya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High.
suaramu. Nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kami berikan padamu Tuhan, korban pujian Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Makarabahana sekene mete pepe piti mende bene mete pepe ikene rebebe sene mendero no moto poko makarabate bene mebe sekene mebe. Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Maka hanaraba sekonomo boboko neme pepe pianamante. Roh Kudus, pengurapanmu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan.
In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Mekoroboboko no mondoroboto boseke nemetepe. Makerolobota pakan naramate pekeneme. Mekoseko no motobo. Mekerebebe nemende bekeneme bepiana manta pakarabash. Makaralabashike. Terus aku berdoa, pengurapan itu turun dalam ruangan ini semakin kuat. Terus ke mako honomo sheke pari mana manteko noromoto mane bekere bebe shebede. Terus marabata bakan sheke nebede. Nikmatin Tuhan. Ralamasana mata bakarabada. Yes, Roh Kudus. Bagianmu sekarang. Bukan aku tapi Engkau. Bukan aku tapi Engkau. Bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial. Ini waktumu. Terus bergerak semakin kuat Tuhan, dari ujung ke ujung hadirat. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka kan sedang dijamah Tuhan sekarang. Ada beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan. Saat ini dia menjamahmu. Para maganama sekene mentebede. Saya mau ajak Bapak Ibu ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan apa-apa. Kita menghormatin hadirat Tuhan. Tutup matamu, mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman hatimu dengan Tuhan. Benar nggak hidupmu selama ini? Hatimu udah benar belum? Dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini. Aku berdoa, ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan. Sekarang aku berdoa urapanmu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Para labakahan narabasikin. Sini dia labure. Narabata baka naralamaya. Sini minie.
Alabada baganara namase. Yes. Buka tanganmu berdoa. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai didamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya. Sekarang terima itu. Go, go, Jesus. Now, Jesus. Yes. Hey. Now. Jesus name. Go. Will. Do it. Do it. Do it. Jesus name. Urapanmu turun. Now. Go. Jesus name. Jesus name. Tuhan. Phil. Berdui. Jesus name. Urapanmu turun dalam ruangan ini. Karabakenebe. Go. Naralamase. Inamose. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan. Yang roh bukan dari Tuhan. Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus name. Go. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan. Sampai gak tahan kuat berdiri lah. Enalamoso sinimianamo inamo senalamore irianama. Aku berdoa untuk ibu ini dalam nama Yesus. Go. Fit. Play. Terus. Jesus name. Go. Jesus name. Makaralabashi. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus.